Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dan mengkaji sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Apa kabar semuanya dan selamat berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Dan untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita serta diskusi kita tentang kebahasaan. Karena banyak sekali fenomena-fenomena kebahasaan yang ada di luar sana yang biasanya kita sering temui bahkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya unsur-unsur bahasa dan juga fenomena-fenomena kebahasaan. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas tentang sebuah kaidah-kaidah bahasa, tepatnya adalah gramatikal bahasa atau tata bahasa. Pertanyaannya adalah apakah setiap bahasa di seluruh dunia ini memiliki tata bahasa atau memiliki grammar? Karena kalau kita melihat acuan atau melihat bahasa-bahasa yang ada di dunia ini tentunya sangat unik. Dan mereka dalam tanda kutip bahasa memiliki kaidah-kaidah yang tentunya berbeda-beda dalam setiap bahasanya. Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip bahasanya dan kita pada beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa bahasa. Dari mulai apakah bahasa Arab itu adalah bahasa surga, kemudian kenapa bahasa Inggris jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbeda, dan juga pada episode ini kita akan mencoba lagi untuk mengkaji sebuah kebahasaan, karena kebahasaan itu merupakan sebuah unsur-unsur yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan interaksi sosial manusia. Menarik untuk membahas sebuah fenomena kebahasaan ataupun unsur-unsur kebahasaan, di mana biasanya setiap bahasa memiliki kaidah-kaidah tersendiri dan memiliki aturan-aturan main untuk dituruti dan untuk diaplikasikan dalam sebuah bahasa tertentu yang ada di seluruh dunia. Sebut saja ada bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu memiliki unsur-unsur kaidah-kaidah serta aturan-aturan kebahasaan yang harus dimiliki atau harus ditaati bagi seluruh penuturnya. Karena kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang mirip dengan bahasa Melayu, karena memang menurut sejarahnya bahasa Indonesia itu kan diambil dari bahasa Melayu, yang mana dalam perjalanannya bahasa Melayu kemudian dimodifikasi serta dikodifikasi dengan penyesuaian lisan bahasa Indonesia atau lisan orang Indonesia. Termasuk juga ada beberapa kata-kata yang diadopsi dari bahasa asing. Banyak bahasa Indonesia yang mengambil bahasa-bahasa Latin atau istilah-istilah Latin, atau bahasa-bahasa yang lain. Sebut saja bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahkan ada bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah semua bahasa di dunia ini memiliki kaidah atau grammar? Karena kalau kita ketahui, grammar itu kan erat kaitannya dengan bahasa Inggris atau gramatikal bahasa Inggris. Apa yang disebut dengan grammar? Apa yang sesungguhnya disebut dengan tata bahasa? Tata bahasa atau grammar adalah sebuah aturan-aturan yang harus ditaati atau harus diaplikasikan dalam setiap penutur bahasa. Bahasa Indonesia memiliki grammarnya tersendiri. Bahasa Inggris juga memiliki grammar tersendiri. Begitu juga dengan bahasa Arab. Biasanya bahasa Arab disebut dengan nahwu sorof. Nahwu adalah sebuah grammar yang mana nahwu itu biasanya diidentikan dengan penggunaan waktu dalam bahasa Arab. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madi merupakan sebuah masa yang sudah lampau, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Kemudian fi'il mudhari adalah
zaman yang sedang berlangsung saat ini atau disebut dengan present tense, kemudian ada fi'il amar atau zaman yang belum terjadi, atau dalam istilah bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab disebut dengan zaman istiqbal. Tetapi berbeda dengan bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris memiliki beberapa waktu yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Sebut saja ada past future tense atau juga sesuatu yang terjadi di masa lalu tetapi ada kaitannya dengan saat ini. Misalkan saya kemarin akan memakai baju hitam, apakah sekarang saya memakai baju hitam? Tentu tidak. Itu yang disebut dengan past future tense. Atau kejadian yang ada di masa lalu dengan ada konsekuensinya dengan saat ini. Tetapi itu hanya sebatas tenses saja ya. Dan ada juga grammar-grammar yang mana di bahasa Arab itu banyak sekali. Ada sorof, biasanya sorof itu erat kaitannya dengan perubahan-perubahan lafadz dari tasrif. Tasrif itu biasanya disebut dengan morfologi atau kaidah-kaidah yang memang bertujuan untuk perubahan-perubahan makna. Seperti berjalan, jalan, dijalankan, jalanlah, dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan grammar. Karena setiap bahasa memiliki grammarnya masing-masing. Kemudian kalau di bahasa Indonesia kita ada bahasa daerah. Apakah setiap bahasa daerah memiliki grammar? Tentu jawabannya iya. Dan jika diumumkan atau dikerucutkan kepada pertanyaan apakah setiap bahasa di dunia memiliki grammar, jawabannya adalah iya. Karena tidak mungkin sebuah bahasa tidak memiliki aturan. Tidak mungkin sebuah bahasa tidak memiliki waktu-waktu ataupun keadaan-keadaan yang mana bahasa tersebut menggambarkan sebuah kebakuan. Apalagi bahasa-bahasa yang seperti sekarang kita ketahui banyak yang sudah disempurnakan. Seperti ejaan bahasa Indonesia yang lama, kemudian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, serta yang terbaru adalah ejaan bahasa Indonesia yang disebut dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Lalu kemudian apakah bahasa-bahasa di dunia itu nanti bisa berubah? Tentu jawabannya juga bisa, karena istilah-istilah yang terjadi atau yang ditemukan di masyarakat saat ini itu biasanya dimasukkan ke dalam kamus, tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disepakati oleh pakar. Dalam hal ini adalah bahasa yang baku, sama halnya seperti googling. Dulu tidak ada istilah googling, sekarang ada bahasa googling. Download, upload, sekarang ada, dulu tidak ada istilah seperti itu. Jadi bahasa itu sifatnya adalah dinamis, tidak statis. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi kepada pokok pembahasan kita. Apakah setiap bahasa di dunia memiliki grammar? Jawabannya adalah iya. Dari sekian banyak bahasa yang terdapat di dunia ini, tentunya grammarnya juga bertujuan untuk bahasa itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan agar bahasa dilestarikan, tidak disalahgunakan, dan tentunya tidak memakai kaidah-kaidah yang salah. Tentu tidak elok kalau kita memakai grammar yang acak-acakan. Tetapi biasanya seiring dengan berjalannya waktu, grammar itu biasanya erat kaitannya dengan bahasa nonverbal atau bahasa tulis. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara menggunakan bahasa verbal atau bahasa lisan, dan seringkali kita mengucapkan kata-kata yang salah atau tidak mematuhi grammar atau aturan bahasa, tentu akan sangat berat. Karena biar bagaimanapun biasanya bahasa itu yang memakai grammar biasanya sering kita temui dalam bahasa tulisan. Kalau kita berbicara ya tentu tidak akan bisa improve. Jadi kalau kita improve seolah-olah kita dibatasi oleh penggunaan grammar. Tetapi tidak begitu, artinya grammar itu bukan membatasi improvisasi. Tetapi grammar itu adalah sebagai untuk pedoman agar bahasa itu dilestarikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang berlaku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk Anda yang mungkin sedang belajar bahasa ataupun sedang mendalami bahasa apapun. Saya ucapkan mudah-mudahan tidak memakai bahasa sebagai alat untuk hal-hal yang tidak baik. Mari gunakan bahasa sebagai media untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada sesama. Kalau misalkan ada salah dan ingin dikomentari, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.